Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lahul hamdu kulluh, awwaluhu wa akhiruh, zahiruhu wa batinuh, wa lahu syukru kulluhu ala ma afadha bihi wa takarram wa tafaddala bihi ala ibadihi wa an'am. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala nabiyil ummiyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kesalahan berpikir yang dilontarkan, kesalahan berpikir bagi orang-orang jahiliyah. Tentunya sekali lagi, ketika kita mengkaji atau mempelajari kesalahan berpikir mereka, setelah tahu maka kita akan menghindari untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa yang menjadi kesalahan mereka berpikir yang akan kita kaji yang akan kita kaji pada hari ini adalah al-istidraku wal iqtirahu ala Allah. Jadi mereka mengkritik dan mengajukan usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, tentu saja kita fahami bahwa kritikan dan usulan yang mereka sampaikan kepada Allah itu adalah bagian dari bentuk penolakan mereka terhadap kerisalahan Rasulullah Muhammad SAW, bentuk dari penolakan mereka terhadap ajaran Islam, bentuk dari pembangkangan mereka terhadap Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tahakkumu ala Allah, jadi mereka menghakimi Allah kama fil ayah, sebagaimana di dalam ayat, wa qalu, dan mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'anu. Wa qalu, dan mereka berkata, yang dimaksud di sini adalah mereka membuat usulan kepada Allah yang tentu saja berdasarkan akal yang rusak. Laula, mengapa tidak, nuzzila hadzal qur'anu, Al-Quran ini diturunkan ala rajulin, kepada seorang laki-laki. Yang dimaksud dengan seorang laki-laki ini adalah para pembesar dari kalangan mereka, minal qaryataini adzim, dari dua negeri besar, dua negeri yang mulia. Yang dimaksud dengan dua negeri ini adalah negeri Taif dan negeri Mekah. Saudara sekalian, apa yang mereka sampaikan ini tentu memprotes kenapa Allah menurunkan Quran ini kepada Muhammad, yang notabene ia adalah Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada para pembesar mereka? Salah satu yang dimaksud dengan pembesar itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah kritik mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah menerangkan mereka pun juga mengajukan usul. Saya melihat ini mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula nuzzila alaihi Qur'anu jumlatan wahidah. Jadi mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekali saja turun? Ini adalah usulan mereka, usulan orang-orang jahiliyah, usulan orang-orang kafir yang dibisikkan oleh jiwa mereka. Jadi mereka mengusulkan
mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Mereka beralasan, bukankah kitab suci sebelum Rasulullah Muhammad SAW ini turun sekali saja? Lantas kenapa Al-Quran ini, apa salahnya Al-Quran ini tidak diturunkan seperti kitab-kitab suci sebelumnya? Bahkan kenapa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, secara berpisah? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftarikhuna 'ala Allah, jadi mereka melontarkan usulan kepada Allah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, kaifa yufarriqullahu. Jadi bagaimana Allah yufarriq, memisah-misah Al-Qur'an wa yunziluhu munajjaman, dan Allah menurunkan Al-Qur'an itu munajjaman dengan cara berangsur-angsur. Walam yunzilhu jumlatan wahidah. Jadi kenapa tidak menurunkannya sekaligus? Yatadakhuluna fi ma la yu'nihim. Mereka ikut campur, mereka ikut masuk, yatadakhuluna fi ma, di dalam apa-apa la yu'nihim, yang bukan urusan mereka. Wa fi ma la ilma lahum bih, dan mereka masuk ke dalam perkara yang mereka tidak ada ilmu bagi mereka, yang mereka tidak memiliki ilmu dengannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an kemudian menanggapi terkait dengan kritik, protes dan usulan mereka? Tsumma bayyana subhanahul hikmata. Thumma bayyana subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana, menjelaskan al-hikmah, jadi hikmah fi inzalil qur'ani mufarraqan, tentang terkait dengan penurunan Al-Quran mufarraqan, secara terpisah-pisah. Wa qala, Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Jadi kadzalika, demikianlah, linutsabbita bihi fuadaka, supaya kami perkuat hatimu dengannya. Warattalnahu tartilan, dan kami membacanya secara tartil, secara teratur dan benar. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan demikianlah. Jadi penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ini punya tujuan adalah untuk memperkuat hati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setiap kali bagian dari Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertambah tenang dan bertambah kokoh pendiriannya. Terutama pada saat-saat, pada momen-momen tertentu di mana terjadi terjadi kegelisahan di hati Rasulullah. Karena itulah kemudian turunnya Al-Quran ini kerap kali dia turun berbarengan dengan momentum, dengan waktu terjadinya sebuah gejolak, dan Al-Quran menjadi penawar yang luar biasa, sekaligus menjadi peneguh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, bahwa salah satu dari tujuan diturunkannya secara berangsur-angsur ini, pada banyak ayat atau di ayat-ayat tertentu Rasulullah pun mengingat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Tidak hanya itu, saudara sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi juga melanjutkan warattalnahu tartilan, dan kami membacakannya secara tartil. Yang dimaksud secara tartil ini adalah secara pelan dan secara bertahap. Ini saudara sekalian menunjukkan bagaimana perhatian, bagaimana atensi Allah terhadap kitabnya, yakni Al-Quran dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia menurunkan kitab-kitabnya sesuai atau
sesuai dengan kondisi Rasulullah dan sesuai suitable with kemaslahatan agama Islam itu sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian dilanjutkan wala ya'tunaka bimathalin. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu bimathalin. Bimathalin ini adalah membawa suatu perumpamaan atau dengan perumpamaan, illa ji'naka bil haqqi, melainkan pasti kami mendatangkan kepadamu sesuatu yang benar, wa ahsana tafsiran, dan yang paling baik penjelasannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan wala ya'tunaka bimathalin? Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan suatu perumpamaan. Yang dimaksud dengannya adalah perumpamaan yang dimaksud dengannya adalah mereka menentang kebenaran dan dengannya mereka menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mendatangkan Al-Qur'an itu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an mengandung kebenaran di dalam makna-maknanya, jelas sempurna pada lafaz-lafaznya. Maka makna-makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya hak dan semuanya benar, tidak dicampuri oleh kebatilan dan oleh kesubhatan. Subhat yang dimaksud di sini adalah kerancuan juga di dalam berpikir, baik dari sisi manapun, lafaz-lafaznya, batasan-batasannya. Al-Quran adalah kitab suci yang paling jelas dan sempurna. Saudara-saudaraku sekalian, kita juga bisa mengambil ibrah, mengambil nilai, mengambil hikmah dari turunnya Al-Quran ini. Karena itulah saudara sekalian, ini kita bisa jadikan dalil, jadikan hujah. Sebaiknya bagi kita orang-orang muhaddis, orang-orang pengajar, orang-orang penceramah, semestinya atau sepantasnya mereka juga mengikuti, meneladani Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan Al-Quran dengan melihat kondisi dan kondisi Rasulullah SAW dan kemaslahatan agama. Demikian pula kita harus memahami permasalahan masyarakat. Jadi setiap kali ada kesempatan atau datang, maka kesempatan atau datang misalnya datang momentum tersebut, hendaklah kita membawakan ayat-ayat, membawakan hadis-hadis dan nasihat yang sesuai dengan momentum yang kita hadapi. Ketika saudara bertanya kenapa saya lebih hari ini awal-awal membahas tentang kesalahan berpikir, karena saya melihat begitu banyak ajaran-ajaran di sana, ajaran-ajaran yang saya lihat sendiri, fakta-fakta, data, begitu banyak kesalahan-kesalahan berpikir yang dilakukan baik oleh umat Islam sendiri maupun umat-umat lain terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam ayat lain, wa Qur'anan faraqnahu. Jadi dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan, yang dimaksud di sini diturunkan dengan bahasa surah itu litaqra'ahu, agar kamu membacanya. Yang dimaksud nanti di sini membacanya dengan perlahan-lahan, ala nasi, kepada manusia, ala mukthin. Jadi secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzilan, dan kami menurunkan bagian per bagian. Saudara sekalian, maksudnya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur untuk membedakan antara mana itu petunjuk, mana itu kesesatan, mana petunjuk yang hak, mana kesesatan yang batil, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia.
Maksudnya adalah membaca dengan pelan-pelan, dengan merenungi, menghayati makna-makna dan mengambil ilmu darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi juga berfirman, dan kami menurunkannya bagian demi bagian, artinya adalah sedikit demi sedikit. Dan kita tahu bahwa penurunan Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aidan li ajli tashili li waqtil amali bih. Jadi termasuk dari bagian penjelasan mengenai diturunkannya Al-Quran tidak sekaligus adalah li ajli tashili li waqtil amali bih. Jadi untuk memudahkan dalam pengamalannya. Walau nazal Al-Qur'anu jumlatan wahidah, jika atau dan seandainya Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu turun jumlatan wahidah sekaligus, mastata'an nasu, maka manusia tidak mampu al-amala bihi, untuk mengamalkannya. Wa kadzalikallahu, demikian juga Allah nazzalahu, menurunkan Al-Quran itu munajjaman, jadi secara berangsur-angsur, ala hasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Li'ajli ayyubayyina hukma, peristiwa yang terjadi termasuk di dalamnya adalah untuk menjelaskan hukum. Kulli nazilatin, setiap turunnya, au kulli hadisatin, setiap peristiwa, fi waktiha, pada momentum atau pada waktunya atau kejadiannya. Hadhihi hiyal hikmatu fi tanzilil Qur'ani mufarraqan. Inilah hikmah diturunkannya Al-Quran secara terpisah-pisah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yakhlu zamanul ana mimman hum ala hadhi syakilah. Jadi dan zaman tidak pernah yakhlu, tidak pernah bersih, dan zaman tidak pernah bersih mimman hum ala hadhi syakilah, dari orang-orang yang berada dalam masalah ini. Ya tadakhuluna fin nusus, mereka ikut campur, masuk fin nusus, di dalam perkara nas atau wahyu. Wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulihi, dan mereka melontarkan usulan kepada Allah dan Rasulnya. Annahu laukana nasu kada, bahwasanya seandainya al-nas itu kada, seperti ini, au kanal haditsu, atau hadis kada wa kada, semestinya hadis itu begini dan begitu, begini begitu, begini begitu. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului, baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Saudara sekalian, ayat ini memberikan kita petunjuk bahwa ayat ini berisi tentang etika bagaimana kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semestinya kita kepada Allah dan Rasulnya harus mengagungkan, menghormati, memuliakan. Termasuk juga ketika kita termasuk bagian sebaliknya, ketika kita mengkritik, memprotes, memberikan usulan yang di dalam Al-Quran, termasuk model atau metode penurunan Al-Quran ini, tentu sama halnya itu kita tidak menghormati, tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya. Jadi semestinya orang-orang yang mengagungkan, menghormati dan memuliakan, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk beriman, maka kita harus beriman. Ketika Allah melarang A, kita harus jauhi A. Ketika Allah memerintahkan sholat, kita harus sholat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa Ramadan, kita harus berpuasa Ramadan. Inilah hakikat etika wajib kita kepada Allah dan Rasulullah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taftarihu 'alallahi. Jadi la taftarihu, janganlah kalian melontarkan usulan 'alallahi wa rasul, awala rasul, kepada Allah dan Rasul.
Alaikum bil imani billah, atas kalian atau diwajibkan atas kalian iman kepada Allah, wal amali bima anzalallah, dan mengamalkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah atau yang telah Allah turunkan. Dunal iktirahati, tanpa usulan, wal i'tiradati, dan tanpa protes. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, umat-umat jahiliyah zaman dulu, orang-orang kafir, termasuk dari kedustaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya atau kedurhakaan mereka, salah satunya adalah mereka mengkritik dan mengusulkan, memprotes, mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkritik kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, bukan para pembesar mereka dari Taif maupun Mekah. Mereka mengkritik kenapa Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidatan, diturunkan sekaligus seperti kitab suci yang diturunkan pada rasul-rasul sebelumnya. Mereka dan Allah di sini menjelaskan kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak hanya itu, Allah juga menjelaskan kenapa Al-Quran itu diturunkan juga secara tartil, atau Al-Quran itu dibacanya secara tartil. Saudara-saudaraku sekalian, apa kandungan mengenai Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Allah menjelaskan linutsabbita bihi fuadaka, untuk memperkuat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Al-Quran dibacanya secara tartil? Agar Al-Quran bisa difahami, Al-Quran bisa difahami kandungannya, maknanya, dan nantinya mudah untuk diterapkan, diamalkan dalam sehari-hari. Dan tidak hanya itu saudara sekalian, Allah juga memberikan peneguhan bahwa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Jadi Al-Quran diturunkan begitu sempurna, baik lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya maupun penjelasannya. Saudara-saudaraku sekalian, kita bisa mengambil ibrah dari kesalahan berpikir ini dengan cara apa? Untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebagai seorang mukmin, kembali lagi bahwa semestinya kita mengagungkan apa yang telah Allah putuskan. Sebagai mukmin semestinya kita tidak mengusulkan atau memprotes atau mengkritik apa yang telah diturunkan Allah dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tugas kita adalah al-imanu billah. Tugas kita adalah al-amalu bima anzalallah dunal iktirahati, tanpa usul, tanpa protes, tanpa usul, wal iktiradati, tanpa protes atau tanpa kritik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara sekalian, demikian yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.